Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuktikan kebenaran teorema 11.3 yang berbunyi hasil kali dua rotasi adalah sebuah rotasi atau sebuah translasi. Nah, pada pembuktian ini kita membutuhkan sebuah media, yaitu kita memilih poligon sebagai media yang akan kita rotasikan. Nah, di sini ada poligon ABC. Selanjutnya kita akan memberi nama poligon ini dengan nama segitiga A. Selanjutnya kita sembunyikan nama dari label segmen-segmen pada poligon segitiga A agar terlihat lebih bersih. Selanjutnya kita akan menentukan titik pusat rotasi pertama, yaitu rotasi poligon segitiga A. Selanjutnya kita membuat slider untuk menentukan sudut dari rotasi pertama ini. Kita menggunakan slider angle atau slider sudut. Kita membuat sudutnya 0 derajat sampai 360 derajat dan kita beri nama A. Selanjutnya kita refleksi segitiga A terhadap titik D. Lalu angle-nya kita sesuai dengan slider A, dan untuk arahnya lawanan arah jarum jam. Nah, berikut tampilan dari rotasi segitiga A. Lalu kita setting warnanya agar ada perbedaan antara hasil rotasi dan poligon asli atau media asli dari segitiga A. Nah, sudah terlihat perbedaan bahwa hasil rotasinya memiliki warna yang lebih gelap daripada segitiga A aslinya. Kita akan membuat rotasi sejauh 270 derajat. Selanjutnya, rotasi kedua, kita juga akan menggunakan poligon sebagai media yang akan dirotasi. Poligonnya yaitu poligon EFG. Lalu kita beri nama dengan segitiga B. Tak lupa kita sembunyikan label pada segmennya agar terlihat lebih rapi. Selanjutnya kita akan membuat sebuah titik pusat sebagai acuan rotasi. Kita beri nama titik H. Selanjutnya kita akan membuat slider untuk rotasi kedua. Sama seperti langkah yang tadi, kita akan membuat slider sudut atau slider angle. Lalu kita beri nama B. Lalu kita rotasikan segitiga B ini terhadap titik pusat H dengan sudut sesuai slider B dan arahnya berlawanan arah jarum jam. Nah, berikut hasil dari rotasi segitiga B. Lalu kita setting warnanya agar terlihat berbeda dengan rotasi pertama, dan hasil rotasi juga berbeda dengan media utamanya atau poligon aslinya. Nah, di sini tampak berbeda antara rotasi yang pertama berwarna coklat dan rotasi yang kedua berwarna kuning. Begitupun hasil rotasinya. Hasil rotasi berwarna lebih gelap daripada poligon aslinya. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan titik pusat dari kedua rotasi, yaitu titik D dan titik H, menjadi sebuah garis BH yang nantinya ini akan menjadi refleksi dari segitiga A maupun segitiga B. Nah, karena kita mengandaikan bahwa hasil rotasi dari segitiga A ini sama dengan hasil refleksi segitiga A terhadap garis DH dan suatu garis yang melalui titik D. Nah, ini kita buat garisnya melalui titik D dan kita beri nama garis ini dengan nama garis T. Nah, karena pengandaian tadi bahwa segitiga A itu jika direfleksikan terhadap garis H dan
direfleksikan kembali ke garis T, itu akan sama dengan hasil rotasi dari segitiga A tadi. Nah, ini sama ya, hasil dari rotasi itu sama dengan hasil refleksi terhadap garis DH dan garis T. Nah, begitupun pada rotasi kedua, kita akan membuat sebuah garis yang melalui titik pusat H, karena kita mengandaikan bahwa hasil rotasi dari segitiga B itu sama dengan hasil refleksi segitiga B terhadap garis DH dan suatu garis yang melalui titik H dan sejajar dengan garis T. Nah, di sini kita buat sebuah garis yang melalui titik H dan sejajar dengan garis T. Di sini kita akan menamai garis ini dengan nama garis U. Selanjutnya kita akan merefleksi segitiga AB terhadap garis DH dan dilanjut kepada refleksi terhadap garis U. Nah, hasilnya akan sama dengan rotasi segitiga B dengan sudut 270 derajat. Jadi bisa disimpulkan bahwa hasil dari hasil rotasi segitiga B sejauh 270 derajat itu sama dengan hasil refleksi segitiga B terhadap garis DH dan dilanjut pada refleksi terhadap garis U. Begitupun pada rotasi yang pertama. Selanjutnya kita akan membuat slider. Lalu kita beri nama slidernya sebagai translasi, karena di sini kita akan buktikan bahwa hasil kali dua rotasi adalah sebuah translasi. Nah, kita menggunakan slider panjang dengan minimal panjang negatif 2 dan maksimalnya 20. Selanjutnya kita set letak atau posisi dari slider ini. Selanjutnya kita akan membuat sebuah segmen yang bisa diatur panjangnya sesuai slider yang sudah kita buat tadi. Dengan panjangnya yaitu sesuai nama slider kita, yaitu translasi. Nah, ketika kita geser slidernya, maka segmen atau segmen GH-nya ini juga akan bertambah atau berkurang panjangnya sesuai slider kita. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah vektor, karena untuk membuat sebuah translasi kita membutuhkan sebuah vektor. Untuk vektornya kita buat sepanjang segmen QR. Selanjutnya kita mentranslasi hasil rotasi atau hasil refleksi dari segitiga A ke vektor yang sudah kita buat atau vektor V. Nah, bisa terlihat bahwa hasil rotasi dari segitiga A itu merupakan translasi dari hasil rotasi dari segitiga B, atau hasil refleksi terhadap segitiga A terhadap garis DH dan garis T itu merupakan sebuah translasi dari refleksi segitiga B terhadap garis DH dan garis U. Selanjutnya kita membuat sebuah segmen agar lebih terlihat sebuah pergeserannya.
kita sembunyikan nama-nama dari segmennya agar terlihat lebih rapi. Selanjutnya kita bisa menggunakan fitur animasi untuk menggerakkan poligon ini, dan terlihat bahwa hasil rotasi dari segitiga A merupakan translasi dari hasil rotasi segitiga B, yang artinya hasil kali 2 rotasi merupakan sebuah translasi. Baik, selanjutnya untuk membuktikan bahwa hasil kali 2 rotasi adalah sebuah rotasi, kita men-setting rotasi dari segitiga B itu sebesar sudutnya yaitu 90 derajat. Selanjutnya kita akan membuat sebuah garis U. Kalau tadi U itu adalah sejajar T, untuk sekarang U atau garis U yang melewati titik pusat H kita akan buat berpotongan dengan garis T. Selanjutnya kita akan merefleksi segitiga B itu terhadap garis DH dan dilanjut terhadap garis U, dan terlihat bahwa hasil refleksi segitiga B terhadap garis DH dan garis U itu sama dengan hasil rotasi segitiga B sejauh 90 derajat. Selanjutnya kita akan membuat sebuah titik pusat untuk merotasi hasil rotasi dari segitiga A, yaitu titik Q yang berada di antara hasil rotasi segitiga A dan hasil rotasi segitiga B. Selanjutnya kita akan membuat slider sudut atau slider angle, lalu kita beri nama slidernya dengan C. Lalu kita tekan fitur rotasi. Kita akan merotasikan hasil rotasi dari segitiga A ini terhadap titik Q sejauh atau sebesar sudut C atau sudut yang ditentukan oleh slider. Nah, kita buat arahnya berlawanan arah jarum jam. Nah, ketika kita geser slidernya, maka hasil rotasinya itu adalah merupakan hasil rotasi dari segitiga B. Artinya hasil rotasi dari segitiga A itu merupakan rotasi dari hasil rotasi segitiga B. Nah, ini menunjukkan bahwa hasil rotasi dari segitiga A itu merupakan rotasi dari hasil rotasi segitiga B. Nah, di sini bisa kita tahu bahwa hasil rotasi segitiga A dan dengan titik pusat Q itu akan menjadi sebuah rotasi terhadap hasil rotasi segitiga B apabila sudut rotasinya itu sebesar 180 derajat. Selanjutnya kita akan membuat rotasi kembali dari hasil rotasi segitiga A dengan pusat Q. Kita buat sudutnya sejauh C dan kita akan membuat yang versi searah jarum jam. Kalau tadi kita membuat berlawanan jarum jam, kita akan membuat searah jarum jam. Begitupun hasilnya, yaitu sama antara arah yang berlawanan jarum jam maupun yang searah jarum jam. Ini memperlihatkan bahwa hasil rotasi dari segitiga A merupakan
hasil merupakan rotasi. Hasil dari segitiga A merupakan rotasi dari hasil rotasi segitiga B, yang artinya hasil kali 2 rotasi adalah sebuah rotasi. Nah, di sini kita akan menggunakan fitur animation untuk menggerakkan poligon-poligon ini agar bergerak sesuai slidernya. Jadi dari pembuktian ini terbukti bahwa hasil kali 2 rotasi adalah sebuah translasi jika garis T itu sejajar dengan garis U. Selanjutnya, hasil kali 2 rotasi adalah sebuah rotasi jika garis T berpotongan dengan garis U. Jadi teorema 11.3 terbukti bahwa hasil kali 2 rotasi adalah sebuah rotasi atau sebuah translasi. Terima kasih. Sekian video pembuktian teorema 11.3 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.